Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan merepresentasikan pertemuan ke-8. Di sini anggota kelompok kami di sini ada saya, Devinatri Arsinta, lalu ada Hanifah Khairunisa, ada Ana Nailul, dan ada Eva Ralda. Langsung saja ke materinya akan dijelaskan oleh Hanifah. Materi yang pertama itu mencatat jurnal umum untuk biaya produksi. Yang pertama itu tanggal 5 Januari 2016. Jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 125 juta dan di kredit persediaan bahan baku sebesar 125 juta. Dengan nomor referensi 101 yang berasal dari kartu biaya pesanan di halaman 64. Kemudian yang saja itu tanggal 6 Januari 2016. Jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 1.600.000 di debit, kemudian persediaan bahan baku sebesar 1.600.000 di kredit dengan nomor referensi 102 yang diperoleh dari kartu biaya pesanan pada halaman 64. Kemudian tanggal 8 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit. Kemudian beban gaji yang masih harus dibayar 45 juta di kredit yang diperoleh dari kartu biaya pesanan halaman 64 pada bagian tenaga kerja langsung. Kemudian tanggal 8 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit. Kemudian pengendali overhead 7.500.000 di kredit yang berasal dari halaman 64 bagian overhead pabrik dibebankan. Yang selanjutnya tanggal 10 Januari 2016 persediaan barang dalam proses sebesar 35 juta ribu di debit dan persediaan bahan baku sebesar 35 juta di kredit dengan nomor referensi 163 yang berasal dari halaman 64 bagian bahan baku langsung. Kemudian tanggal 15 Januari 2016 persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta di kredit yang berasal dari tenaga kerja langsung. Kemudian tanggal 15 Januari 2016 itu persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead sebesar 7.500.000 di kredit yang berasal dari overhead pabrik dibebankan. Kemudian tanggal 22 Januari 2016 persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta di kredit yang berasal dari tenaga kerja langsung halaman 64. Kemudian 29 Januari 2016 sediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar 45 juta di kredit yang berasal dari tenaga kerja langsung di halaman 64. Kemudian yang terakhir Januari 29 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead sebesar 7.500.000 di kredit yang diperoleh dari overhead pabrik dibebankan halaman 64. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait
jika barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal. Pada tanggal 1 Februari 2016 itu kan jurnalnya itu ada persediaan barang cacat, harga pokok penjualan, beban lain-lain, dan eh, kreditnya itu persediaan barang dalam proses. Nah, untuk persediaan barang cacat sendiri di debit itu 5 juta didapatkan dari jumlah barang cacat dikali harga jual barang cacat yang dimana 500 dikali dengan 10.000 menghasilkan 5 juta. Lalu untuk HPP-nya ini dari jumlah barang jadi dikali HPP per unit yang dimana 9.500 dikali dengan 37.160.000. Nah, 37.160.000 ini didapatkan dari HPP per unit dibagi dengan 10.000 tadi yang menghasilkan 37.160.000. Lalu untuk beban lain-lain itu 13.580.000 ini dari HPP barang cacat dikurangi dengan persediaan barang cacat atau 500 dikali dengan 37.160.000, habis itu dikurangin dengan 5 juta seperti itu. Lalu untuk persediaan barang dalam prosesnya itu sebesar 371.600.000 itu dari total biaya produksi. Lalu di sini juga ada piutang usaha dan pendapatan penjualan. Nah, untuk piutang usahanya itu sebesar 529.530.000 di debit itu dihasilkan dari harga pokok penjualan dikali dengan 150% dari eh, 353 20.000 itu dikalikan dengan 150% yang menghasilkan 529.530.000. Lalu untuk pendapatannya penjualan itu dikredit juga nominalnya sama. Lalu yang nomor satu di bagian B itu jika barang cacat disebabkan oleh pelanggan. Pada tanggal 1 Februari 2016 itu jurnalnya persediaan barang cacat di debit, harga pokok penjualannya di debit, lalu persediaan barang dalam proses di kredit, yang dimana persediaan barang cacat ini eh, didapatkan dari jumlah barang cacat dikali harga jual barang cacat, yang dimana 500 dikali dengan 10.000 yang menghasilkan 5 juta. Lalu untuk harga pokok penjualan itu jumlah barang keseluruhan dikali dengan HPP per unit dikurangi dengan persediaan barang cacat, yang dimana 10.000 dikalikan dengan 37.160.000 dikurangi dengan 5.000 yang menghasilkan 366.600.000. Lalu untuk persediaan barang dalam proses di kredit itu adalah total dari biaya produksi. Lalu yang terakhir itu ada piutang usaha dan pendapatan penjualan. Nah, piutang usaha ini didapatkan dari HPP dikali 150%, yang dimana HPP-nya ini 366.600.000 dikalikan dengan 150 yang menghasilkan 549.900.000. Lalu untuk pendapatan penjualan juga sama, nominalnya dikredit sebesar 549.900.000. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal. Di tanggal 1 Februari 2016, yang pertama yaitu beban lain-lain dengan jumlah 18.500.000 di debit dan persediaan bahan baku dengan nominal 8.080.000 di kredit diperoleh dari 500 dikali 16.160 di halaman 65 nomor 2. Dan untuk beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta di kredit diperoleh dari 500 dikali 18.000 dari halaman 65 nomor 2. Selanjutnya pengendali overhead senilai 1.500.000 di kredit diperoleh dari 500 dikali 3.000 per jam.
untuk HPP-nya senilai 371.600.000 di debit, dan untuk persediaan barang dalam proses 371.600.000 di kredit. Selanjutnya untuk piutang usaha senilai 557.400.000 di debit diperoleh dari HPP dikali 150% dari halaman 64. Dan untuk pendapatan lain-lain senilai 557.400.000 di kredit. Selanjutnya untuk jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan pada tanggal 1 Februari 2016 untuk persediaan barang dalam proses senilai 18.500.000 di debit dengan persediaan bahan baku senilai 8.080.000 di kredit, beban gaji yang masih harus dibayar senilai 9 juta di kredit, dan pengendali overhead senilai 1.500.000 di kredit. Selanjutnya untuk HPP diperoleh dari HPP yang jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal dikali dengan beban lain-lain. Itu menghasilkan 390.180.000 di debit, dan untuk persediaan barang dalam proses 390.180.000 di kredit. Selanjutnya untuk piutang usaha senilai 585.270.000 diperoleh dari HPP dikali 150% di debit, dan untuk pengendali overhead 585.270.000 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penjualan barang cacat, di mana di soal nomor 3 itu perusahaan biasanya menjual barang cacat dan asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Maka jurnal penjualan barang cacat tersebut yaitu pas pada persediaan barang cacat sebesar 5 juta didapat dari jumlah kaos yang cacat sebanyak 500 dikali dengan harga jual per unit sebesar 10.000. Lalu untuk yang nomor 4, penjualan bahan baku sisa. Di dalam soal diketahui bahwa akhir bulan perusahaan menjual sisa potongan kaos senilai 2.750.000. Maka jurnal untuk pencatat penjualannya yaitu kas pada pendapatan lain-lain sebesar 2.750.000. Lalu untuk penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan, yang pertama ada pengendalian kualitas atau mutu hanya dilakukan melalui inspeksi. Seharusnya perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasikan masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu seperti pembentukan kelompok atau lingkaran mutu. Lalu yang kedua ada manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu dan bukan hanya fokus pada mencari kesalahan. Manajemen seharusnya mencari penyebab terjadinya kegagalan mutu dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi pada usaha perbaikan mutu. Lalu yang ketiga, karyawan tidak secara aktif terlibat dalam usaha perbaikan mutu, karena yang terlibat dalam usaha perbaikan mutu hanya para petugas inspeksi. Lalu untuk saran-saran perbaikan, yang pertama ada manajemen perusahaan sebaiknya mulai mengukur biaya mutu dan mengklasifikasikan ke dalam biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Hal ini dilakukan supaya manajemen perusahaan menyadari biaya mutu yang terjadi di perusahaannya, sehingga bisa lebih fokus dalam usaha perbaikan mutu. Lalu yang kedua ada melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perbaikan mutu dengan membentuk tim mutu, mengadakan sistem sumbang saran, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi dalam usaha perbaikan mutu. Yang ketiga ada manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam
usaha perbaikan mutu dengan cara memberikan komitmen untuk mengarahkan usaha perbaikan mutu, memberikan saran, dan memotivasi karyawan. Lalu yang keempat, ada menyediakan pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.